Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mijun Programming. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang switch cache. Switch cache digunakan untuk menyeleksi atau memilih dari beberapa kondisi yang kita buat. Tentunya lebih dari 2 kondisi. Misalnya kita akan memilih kondisi 3, maka kita bisa memilihnya dengan switch cache. Cara memilihnya gimana? Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan push button untuk menyeleksinya, dan integernya sebuah LED, 2 LED dan 2 push button. Langsung aja kita rangkai teman-teman. Langsung saja saya rangkai teman-teman. Pertama, untuk groundnya kita jumper aja biar nggak makan banyak kabel ya. Ground kita jumper ke ground switch. Ini ground Arduino kita gabung. Selanjutnya ground dari LED 2. Groundnya kita gabung ke. Selanjutnya untuk ground, ini ground juga teman-teman dari Arduino juga, kita jumper aja ke LED nya, groundnya. Selanjutnya untuk pin 2 kita masukkan ke LED 1. Ini pin 2 Arduino, kita masukkan ke LED 1. Terus selanjutnya pin 3 kita masukkan ke push button pertama. Selanjutnya pin 5 kita masukkan ke LED 2 teman-teman ya. Dan pin nomor 6 Arduino kita masukkan ke push button 2. Nah, setelah selesai dirangkai, langsung ke codingannya. Oke, di sini kita lanjut ke codingannya. Yang pertama kita identitas dulu atau deklarasikan dulu LED-nya di pin 2, LED 2 di pin 5, PB1 di pin 3, dan PB2 di pin 6. Jadi tambah juga variabelnya, dan variabel untuk menampung hasil PB nya yaitu variabel hasil, dan variabel I untuk menampung hasil nilai I nya. Kita lanjut di serial begin, tampilkan di monitor. Seperti biasa kita lanjut ke pin mode, LED 1 nya, LED 2 nya sebagai output, dan PB nya sebagai input pull up. PB1 dan PB2 nya di input pull up. Nah, setelah itu kita lanjut ke void loop. Nah, di void loop ini variabel yang telah kita buat yaitu variabel hasil. Kita tulis ini variabel hasil. Kita tulis sama dengan digital read, artinya variabelnya membaca hasil PB1. Digital read PB1 artinya membaca PB1. Jika kita pakai fungsi if hasil, jika hasil sama dengan 0 maka I++. Ini maksudnya jika tombol 1 ditekan atau PB1 ditekan, ditekan, maka nilai I nya akan bertambah 1. Gitu ya cara bacanya teman-teman. If jika nilai PB1 nya ditekan, maka nilai I nya akan bertambah 1. Di sini kita delay 300 milisecond agar PB nya tidak terlalu membaca terus. Jadi kita harus kasih delay biar PB nya tidak membaca terus menerus. Nah, kita tutup kurung. Sama aja yang kedua kita gunakan untuk PB kedua, kita menggunakan yang sama, yaitu hasil sama dengan digital read PB2 yang dibaca PB2. Di sini kita fungsi if jika hasil if sama dengan 0, hasil sama dengan 0, maka I nya berkurang. Artinya jika PB2 ditekan, nilai I nya akan berkurang teman-teman. Nah, kita kasih delay 300 detik. Nah, di sini fungsi utamanya. Switch, ini strukturnya switch, buka kurung, tutup kurung, di tengahnya ada variabel I. Apa yang kita mengkendalikan yaitu I, nilai I nya yang mau kita kendalikan. Setelah itu kita buka kurung ke awal. Nah, kita tambah case 1. Artinya apa teman-teman? Case 1 ini artinya kondisi 1.
atau kasus pertama. Apa yang kita mau lakukan di kondisi pertama ini? Misalkan saya mau menyalakan LED 1 dan mematikan LED 2, maka LED 1 nyala, LED 2 tidak. Kemudian break ini aslinya pemberhentian kasus. Jika tidak digunakan lagi maka kasus ini akan berhenti. Lanjut ke case 2. Ini di kondisi 2. Apa yang mau kita lakukan di kondisi 2 yaitu misalkan saya akan menyalakan LED 2 dan mematikan LED pertama. Kemudian kita break lagi, titik koma lagi. Kita lanjut ke kasus ketiga. Kasus ketiga ini jangan lupa case 3 sama dengan titik 2, jangan titik koma ya. Itu titik 2 case itu. Misalnya di kasus 3 saya menyalakan 2 LED, kemudian break ini baru titik koma. Kemudian default. Nah, default ini berfungsi ketika ingin hanya menyalakan 3 kasus. Misalkan berapapun kasus yang kita buat, misalkan saya di sini 3, maunya 3, dan selain dari 3 kasus tersebut namanya default. Berarti tidak ada di salah satu 3 kasus tersebut namanya default. Misalkan di sini saya akan mematikan kedua LED-nya tersebut. Kemudian kita break lagi. Nah, misalkan saya selain 3 kasus di atas, saya akan mematikan kedua LED tersebut. Nah, kita break, tutup kurung keluar, langsung sekarang kita verify dulu apakah ada error atau tidak. Nah, setelah verify langsung kita upload ya teman-teman. Kita upload. Selesai di-upload, kita lanjut ke hasilnya. Nah, setelah kita upload, sekarang kita cek apakah misalkan kita klik tombol 1. Tadi jika di programnya jika diklik tombol 1 ini, plus button ini, maka LED pertama akan nyala dan LED kedua akan padam. Apakah berhasil? Nah, benar. LED pertama padam, LED pertama menyala, LED kedua padam. Dan serial motornya sudah aktif ya teman-teman. Ini 0 berarti sudah kita tekan. Lanjut ketika ingin di kondisi 2, case 2 tadi, jika ini ditekan lagi, nilainya akan bertambah, push buttonnya akan bertambah 1 lagi. Dan di case 2 itu kita setting LED pertama akan padam, LED keduanya akan nyala, LED merah ini akan nyala. Coba bener nggak teman-teman? Nah, benar. Dan serial motornya bertambah 1. Dan selanjutnya kasus ketiga. Kasus ketiga tadi berarti kita tambah lagi kasusnya. Jika kita tambah, kita akan klik plus button pertama. Di kasus ketiga tadi kondisi ketiga tadi kita ingin setting kedua LED ini akan menyala. Apakah benar teman-teman? Coba kita cek. Nah, benar. 2 LED ini akan menyala dan kasus di serial motornya juga bertambah jadi 2 ya. Tuh. Nah. Apa yang terjadi jika tidak ada di ketiga kasus tersebut? Yang telah kita setting tadi di default, artinya tidak ada di salah satu ketiga kasus tadi. Misalnya kita klik ya. Oke, misalnya kita setting tadi di default, jika kita tidak ada salah satu kasus di antara 3 tadi, LED 2 ini akan padam. Kita lihat teman-teman, apakah akan padam? Nah, padam. Kasusnya tetap bertambah ya I-nya. Karena kita menggunakan plus button pertama ini, berarti nilainya bertambah terus. Lalu apa yang terjadi kita mengklik tombol 2 ini? Kita fungsikan tombol ini 2 ini tadi kita program sebagai nilai I-nya akan berkurang. Berarti dari 3 dia akan berkurang. Dan kasusnya juga akan berkurang. Kasus ke-3 tadi jika kita klik LED-nya akan 2 ini akan nyala. Kembali ke kasus ke-3 tadi. Jadi contoh. Nah, LED ini 2 ini akan nyala. Lalu kita klik lagi, dia akan turun lagi nilainya. Kan di kasus kedua tadi LED merahnya menyala, LED ininya padam. Kita tes. Nah, berhasilnya teman-teman. Lalu kita turunkan lagi nilainya. Kita turun lagi nilainya. LED ini akan nyala, LED ini dan padam. Nah, benar ya.
kita turunkan lagi nilainya. Di sini nilainya udah 2, nah kita ulah turunkan, kita turunkan lagi nilainya, maka 2-2-nya akan padam. Maksudnya nilai di monitornya juga akan berkurang. Mungkin segitu aja teman-teman, udah azan juga, sholat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.